Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan kajian Al-Qur'an. Kita mengambil tema yaitu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an banyak sekali kalimat tentang cinta, ya. Dan kalau kita bertanya kepada jamaah, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Pasti jawabannya iya. Akan tetapi cinta itu tidak cukup diucapkan dengan lidah kita, tidak cukup dengan bibir kita. Akan tetapi cinta itu mesti diwujudkan dengan amal nyata, dengan perbuatan yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari sekian banyak bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah kita menghidupkan sunnahnya. Jadi buktinya adalah kita menghidupkan
sunnahnya. Dan sunnah Rasulullah SAW itu banyak sekali, ya. Sholat berjamaah, sholat sunat, sholat tahajud, puasa sunat Senin Kemis, Ayamul Bid, ya. Kemudian umroh, itu ya. Memulai pekerjaan dengan doa, mengakhiri dengan doa, mau tidur pakai doa, bangun tidur pakai doa, semuanya itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita lakukan itu semua adalah merupakan bukti bahwa kita itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam muqaddimah yang ulun bacakan tadi sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka orang itu cinta kepadaku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka orang itu akan bersamaku di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini melihat fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, maka kita juga perlu memperhatikan, ya, bagaimana sih menghidupkan sunnah Nabi itu, ya kan? Menghidupkan sunnah Nabi itu gimana? Kita melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi. Kalau misalnya kita baru bisa sholat berjamaah, bagus sekali, ya. Kalau kita baru bisa sholat sunat rawatib, belum bisa tahajud, tidak apa-apa. Nanti ditingkatkan tahajudnya sepanjang atau sepertiga malam. Itu bagian dari bukti bahwa kita cinta kepada Nabi. Kalau ini semua kita kerjakan ikhlas karena Allah, membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan bersama Nabi di surga. Walaupun kita sering mendengar bahwa kita dimasukkan surganya Allah bukan karena ibadah kita, ya, bukan karena nilai ibadah kita, bukan. Kalau kita hitung-hitung ibadah kita dengan nilai surga, nggak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Akan tetapi Allah memasukkan kita ke dalam surganya itu karena rahmatnya. Tapi untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT ini ya nggak ada jalan lain kecuali dengan ibadah, ya. Makanya ibadah ini adalah bagian dari wasilah, sarana, usaha kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang bisa kita kerjakan, kalau itu memang dari Nabi, kerjakan. Kalau kita mencari yang soheh-soheh saja, ini sudah kewalahan. Gak usah ditambah dengan yang dhaif, gak usah ditambah dengan yang maudhu, gak usah, ini saja waktunya sudah gak cukup. Nah, oleh karena itu kita harus cerdas memilih amalan, di mana amalan itu bisa kita andalkan sebagai wasilah agar kita bisa bersama Nabi di surga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya sunnah Nabi ini antara lain satu, membaca Al-Quran. Nah, membaca Quran ini sunnah. Jadi kalau kita baca Quran, itu berarti kita telah menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hanya satu ayat, akan tetapi kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita baca. Kenapa? Karena bacaan Quran yang kita baca itu bisa menjadi sunnah Nabi apabila memang Nabi menyuruh, Nabi mencontohkan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah SAW senantiasa menyuruh kepada kita, sekaligus memotivasi kepada kita. Salah satu hadis yang populer yang tidak pernah ulun tinggalkan di setiap kesempatan adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang belajar Al-Qur'an. Setelah selesai belajar, nggak selesai sih, belajar itu nggak ada selesainya, ya.
apalagi tamat itu nggak ada. Ya, kita dulu punya STTB, surat tanda tamat belajar, ini dikasih oleh sekolah. Nah, ini bahaya kan? Padahal belajar itu tidak ada tamatnya kan? Ya, apalagi belajar Al-Qur'an. Jadi Rasulullah memotivasi kepada kita sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Qur'an. Mulai dari cara membacanya, mulai mengenal huruf ya, meletakkan di mana huruf itu tempatnya ketika diucapkan atau yang disebut dengan makhorijul huruf. Kemudian belajar mengenali sifat-sifat huruf ya. Kemudian mulai belajar mengucapkan huruf-huruf tersebut dari huruf hijaiyah, dari yang per abjad, kemudian disambung menjadi lafaz, kemudian disambung-sambung menjadi kalam atau menjadi kalimat. Inilah proses kita belajar Al-Qur'an. Dan ketika ini kita kerjakan, maka kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang menghidupkan sunnah. Satu huruf yang kita pelajari, yang kita baca, maka Allah berikan kepada kita 10 kebaikan. Dan Allah masih menjanjikan ingin melipat gandakan amal hambanya, manakala amal itu dikerjakan ikhlas karena Allah semata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian setelah kita belajar Al-Quran, wa'allamahu, mengajarkan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, masyarakat kita, atau siapapun kita yang mau belajar Al-Quran, monggo dipersilahkan. Dan ketika kita ajarkan kepada mereka itu Al-Quran, maka kita termasuk orang yang sebaik-baiknya orang, sebagaimana yang Rasul jelaskan tadi. Belajar Al-Quran baik, mengajar Al-Quran juga baik. Dan apabila kita itu mendapatkan kesempatan mengajar Al-Quran, Masya Allah, itu luar biasa, mulia banget ya. Tapi kurang pede. Tahun 90-an awal-awal misalnya begitu, atau tahun 80-an lah ya. Waktu dulu masih ada metode Iqra awal-awal dari Jogja gitu ya. Itu kalau ditanya, "Pian ngajar di mana?" Mau bilang ngajar TK Al-Quran itu kok berat gitu ya, kok berat gitu ya, kenapa? Tapi ketika ngajar di SD, SMP, SMA, ngajar apa? Bahasa Inggris, wah bangga banget gitu loh ya. Tapi ketika mau mengatakan guru Iqra, waduh beratnya gitu. Dulu itu dulu. Tapi kalau sekarang ada kesempatan menjadi guru ngaji, maka itu yang pertama kali kita ambil. Kenapa? Karena itu satu hal yang dijamin oleh Rasul. Kalau Rasul itu menjamin pasti benar, nggak ada salahnya Nabi itu mengatakan. Kenapa? Karena yang disampaikan Nabi itu wahyu juga. Nah, oleh karena itu, ketika kita ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, dipersilahkan. Seperti di musola ini ada kegiatan belajar Al-Quran, tahsinul Quran katanya, nggih. Wah, sudah beberapa tahun. Tahsinul Quran, akar katanya adalah hasanah. Tahsin itu memperbaiki, Quran itu bacaan. Jadi tahsinul Quran, perbaikan bacaan. Nah, ini luar biasa. Nah, ulun juga membuka program apa itu, tahfiz Quran, one day one ayat online. Nah, siapa saja boleh, mulai umur 7 tahun sampai 70 tahun. Pak Haji Hasbullah kalau mau 1 hari 1 ayat. Setiap hari dikirimi setorannya sehari 1 ayat. Ini akan selesai 30 juz selama 18 tahun. 18 tahun Pak Haji. 18 tahun selesai 30 juz. 1 hari 1 ayat. Nggak pakai pendaftaran. Maksudnya memasukkan saya daftar aja, maksudnya nggak pakai biaya. Ya. Ini juga pesertanya dalam dan luar negeri. Para mahasiswa-mahasiswa itu ya, alhamdulillah. Nah, ini untuk sarana saja agar kita juga bisa mengambil peluang yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ulun kegiatannya belajar Al-Quran, terus mengajar, belajar, mengajar, itu saja. Nah, alhamdulillah.
Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami lebih lanjut menghafal Al-Quran dengan supaya lebih mantep masuk di dalam hati, lengketnya kayak lem begitu ya, anti lupa. Nah, anti lupa lah, seperti baca surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas itu biar tidur aja hafal kan. Nah, kenapa? Karena memang sudah hari-hari kan. Nah, itulah ada metode 8M, cara mudah menghafal Al-Quran. Tapi sedikit yang berminat. Pokoknya kalau yang bagus-bagus tuh nggak berminat gitu ya. Tapi kalau berkunjung di dunia MD gitu ya, wah itu antrinya luar biasa itu ya. Untuk mendapatkan satu sendok es krim ya, Oreo dan sebagainya, waduh antrinya luar biasa. Dan itu bayar, parkirnya bayar, ya kan, barangnya juga bayar. Ini Al-Quran ditawarkan nggak usah pakai bayar. Nah, tapi juga sedikit yang berminat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita ingin mengambil peluang, sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka monggo dipersilahkan. Kalau ingin belajar, silahkan ya. Tapi belajarnya ini bukan seperti anak-anak, ya kan, sambil saja ya, tidak akan mengganggu kok kegiatan kita hari-hari. Sebagai pegawai negeri nggak akan terganggu. Kenapa? Karena kita yang diinvestasikan waktunya sehari cuma 1 jam. 1 jam itu diambil bukan sepertiga dari pekerjaan atau sepertiga dari ibadah, tetapi sepertiga dari istirahat. Istirahat 8 jam guring, diambil 1 jam, jadi tidurnya 7 jam saja. Yang 1 jam dipakai untuk investasi 1 ayat. Nah, inilah yang nanti akan setia Bapak Ibu sekalian, setia menemani kita pada saat kita sendirian di alam barzah. Dan itu pasti, nggak pakai insya Allah lagi, pasti nanti kita berada di alam barzah. Dan di sana sendirian. Teman yang paling setia adalah bacaan Al-Quran yang kita baca waktu di dunia. Nah, itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang selanjutnya bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah belajar. Oh sudah, tadi belajar ya, membaca. Oh sudah, membaca. Rasulullah menyuruh kepada sahabat, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca waktu di dunia ini nanti di akhirat akan mendatangi kita, memberikan syafaat kepada pemiliknya, kepada sahabatnya. Bagaimana supaya Al-Quran itu menjadi sahabat kita, supaya mendatangi kita, memberikan syafaat atas izin Allah kelak pada hari kiamat? Maka waktu kita di dunia ini kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian, amalan harian. Walaupun 1 hari 1 ayat tidak masalah. Dan apabila kita gunakan waktu untuk membaca Al-Quran, dan ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak akan mengganggu aktivitas yang lain. Insya Allah sambil qomat kamit gitu ya, istirahat gitu, membaca 1 ayat, insya Allah tidak akan merugikan perusahaan di mana Bapak Ibu bekerja. Tapi justru perusahaan yang di situ dibacakan Al-Quran, insya Allah malah tambah barokahnya. Karena Al-Quran apabila dibacakan dimanapun tempatnya yang diperbolehkan. Kalau di toilet ya nggak boleh, walaupun Al-Quran ya kan, karena memang tidak diperkenankan gitu. Maka Al-Quran yang dibaca itu akan mendatangkan barokah. Al-Quran dibaca di kantor, insya Allah kantor akan barokah. Bagaimana bukti barokah kantor itu? Sedikit atau bahkan habis tingkat korupsinya. Begitu. Korupsi ini di mana-mana. Insya Allah kalau dibacakan Quran, apalagi ayat-ayat yang menakutkan, ya, sehingga ayat itu apabila dibaca membuat orang itu takut, ya. Kan ada ayat-ayat yang ancaman. Ancaman kepada siapa? Kepada orang yang berbuat maksiat, termasuk korupsi. Nah, apalagi Al-Quran dibaca di masjid, di musola, di rumah. Malah Rasulullah SAW itu senantiasa memesankan,
agar rumah tangga kita itu diterangi dengan bacaan Al-Quran, agar rumah tangga kita itu sering dipakai untuk sholat sunat. Kalau sholat wajibnya di musola. Kalau bapak ini sholat sunat itu di rumah sunahnya. Kata Ustadz Bahtiar Nasir, kalau laki-laki itu sholatnya di rumah, katanya bapak yang solehah. Ya, bapak yang solehah gitu ya. Suatu ketika bapaknya nyambatin anaknya, "Weh, anakku yang solehah," padahal laki-laki. "Kenapa kok nyambati ulun?" Misalnya, "Iya, karena kamu sholat subuhnya di rumah." Suatu ketika bapaknya kesiangan juga nggak ke masjid. Bapak yang solehah. Nah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, membaca Al-Quran adalah bagian dari bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah 33. Surah 33 itu surah Al-Ahzab ayat 40. Allah SWT berfirman yang artinya, bukanlah Muhammad itu bapaknya seorang atau beberapa orang laki-laki. Bukan. Rasulullah itu bukan ayah dari seorang laki-laki, bukan mertua siapapun. Mertuanya Sayyidina Ali ya. Tapi maksudnya di sini adalah Muhammad itu bukan bapaknya siapa-siapa. Apalagi kalau mengatakan Muhammad anaknya Tuhan, itu bahaya sekali. Ikut-ikutan Injil yang diterangkan di dalam Al-Quran ya. Tapi Nabi Muhammad itu siapa? Walakin Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah ya, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan nabi yang terakhir. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nah, karena kita sebagai umatnya, kemudian kita juga ngaku cinta kepada Nabi, maka bukti cinta kita kepada Nabi itu kita percaya, kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah yang terakhir. Makanya nanti kalau ketemu di jalan kok ada orang pakai bolang yang besar, ngaku aku adalah Nabi, aku mendapatkan wahyu lewat Jibril, pastikan bahwa orang itu Nabi palsu. Kenapa? Karena kita sudah berpegang kepada surah Al-Ahzab ayat 40 bahwa tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi kita, rasul kita, junjungan kita, kekasih kita, dambaan kita, maka kita wajib membuktikan cinta kita kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini lagi viral di mana junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam majalah dibikin sebuah karikatur. Namanya karikatur itu Pak wajah yang secangkep Pak, secakep Pak Haji Hasbuah kalau dibikin karikatur. Beda dengan lukisan, beda dengan foto studio di La Vanilla, beda. Karikatur itu cakep jadi jelek. Lah Rasulullah itu dibikin karikatur dalam sebuah majalah, lalu disampaikan ke sebuah negara di Prancis sana, ya. Nah kemudian malah diterima, malah didukung, ya. Puncaknya jamaah kaum muslimin kita di sana diusir sehingga tidak sholat di tempat ibadah, tidak beribadah pada tempat yang semestinya. Nah, maka yang seperti ini menurut mereka katanya itu adalah kebebasan pers menurut sana, tetapi ini adalah penghinaan. Ini adalah sebuah penistaan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita itu mengangkat senjata membunuh Macron juga tidak bisa, jauh benar. Senjatanya juga nggak ada, nggak punya. Mau pakai bambu runcing seperti tahun 45 teman-teman kita para santri, ustadz, kiai di Jawa Timur, nggak bisa lagi. Nah ini sudah disepakati oleh kaum muslimin, ya ijma'nya ijma' kaum muslimin.
Salah satu bentuk bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita buktikan pembelaan kita kepada Rasulullah. Pada saat Rasulullah itu dihina, maka kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Di dunia media sosial itu sudah sering kita lihat, kita wajib mengenali produk-produk dari Prancis yang ada di negeri kita, di lingkungan kita. Ya mungkin kita tidak usahlah ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, di sekitar kita produknya apa yang kita kenal. Kalau dunia susu itu ya SGM. Ya sekarang sudah nggak usah, itu namanya kita bentuk pembelaan kepada Rasulullah SAW, memboikot ya. Walaupun tidak semuanya sependapat, akan tetapi apa yang bisa kita lakukan kalau kita menyatakan cinta kepada Rasul, kemudian Rasul kita dihina, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, ya kan? Makanya diragukan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu. Oleh karena itu kita lakukan sebagaimana yang saudara-saudara kita lakukan. Pembina Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin, Ustadz Masudi, juga menyerukan bahwa salah satu cara untuk pembelaan kita kepada Rasulullah adalah dengan cara memboikot produk-produk Prancis. Dari minuman Aqua, nah yang itu kan iklannya Fit, nah, alhamdulillah ya kan, diganti aja minuman dari Pondok Tahfiz Madinatul Quran, Aumki Water. Nah, insya Allah halal banget, sehat banget, Pak. Aumki Water, nah itu ya, baik galonan maupun botolan, nah itu Aumki Water, sehat, alhamdulillah. Nah kemudian susu SGM, nah kemudian Mizone, nah itu walaupun manis sudah sementara nggak usah, sampai Presiden Prancis bertekuk lutut ya, bertobat, tidak cukup dimaafkan. Tapi itu pun mereka belum mau minta maaf ya. Nah, maka kita kita blokade, kita boikot produk mereka. Mereka heran karena mereka merasa ekonominya luar biasa. Makanya kita serbu mulai dari produk-produk mereka. Pokoknya tanpa alasan. Suatu ketika di dalam media sosial, teman saya di STISA ya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, ngirimin ya, tentang berita bahwa ada seorang Habib dari Yaman bertemu dengan orang yang menggambar karikatur Nabi di Denmark gitu ya. Diberitakan di situ Habib tersebut tidak melakukan apa-apa terhadap orang yang membuat karikatur dalam majalah tersebut. Diceritakan, sampaikan kepada ulun, karena kebetulan satu ruangan begitu, saya kasih aja jawaban tanda tanya 3. Lalu saya jelaskan di bawahnya. Di sana diuraikan ya. Yang namanya seperti itu kan belum tentu apa yang dikatakan oleh media sosial itu belum tentu benar. Belum tentu benar bahwa Habib itu melakukan seperti itu, ya kan? Nah, bisa saja yang namanya tulisan kan bisa diubah-ubah, ya gitu. Tetapi ya, apapun yang mereka katakan, misalnya begini, kalau sekiranya Rasulullah itu saat itu masih hidup, kemudian Rasulullah dihina, maka Rasulullah akan memaafkannya. Itu adalah kata-kata orang yang memiliki hati yang sakit, yang di dalam dadanya terdapat penyakit, ya, penyakit. Kalau kata Muhammad dengan Rasulullah itu harus beda. Makanya Rasulullah SAW itu kalau dihina kepada Nabi pribadinya, Nabi nggak ngapa-ngapain. Memang Rasulullah masih, ketika Rasulullah itu dihina, maksudnya Muhammad gitu maksudnya, pribadi Muhammad itu dihina, Nabi Muhammad cukup mengatakan inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Tetapi kalau Rasulullah utusan Allah, penyampai risalahnya Allah Subhanahu wa taala, agamanya dihina, maka Rasulullah tidak tadi ngaling-ngaling, langsung saja gitu ya. Rasulullah itu
paling penyantun. Tapi kalau agamanya dihina, ya tidak nanti-nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk cinta kita, bukti cinta kita, bentuk pembelaan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan cara memboikot produk mereka sampai mereka bertobat. Allah memberikan hidayah kepada mereka. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah senang membaca sholawat. Sholawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Masih 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa, di situ menggunakan fi'il mudhari', senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian semuanya wahai orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulangi lagi bahwa ketika Allah SWT bersolawat kepada Rasulullah, dalam kajian tafsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat kasih sayangnya kepada Rasulullah. Kalau para malaikat bersolawat kepada Nabi, maksudnya adalah malaikat senantiasa berdoa, memohonkan ampun, mendoakan kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita orang yang beriman bersolawat kepada Rasulullah, apa? Itu mendoakan Rasulullah, tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Dan ketika kita itu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, maka sholawat yang kita bacakan, yang kita sampaikan kepada beliau, ada malaikat yang bertugas menyampaikan kepada beliau, walaupun beliau sudah wafat. Akan tetapi sholawat yang kita sampaikan, ya, ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di dalam sebuah riwayat dikatakan, apabila namaku disebut kemudian tidak bersolawat, maka orang itu adalah termasuk orang yang paling bakhil, medit, ya, paling engken, ya, gitu. Jadi kalau Rasulullah disebut kok nggak bersolawat, maka itu dikatakan orang bakhil, katanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW adalah kita memperbanyak sholawat. Kita bersolawat sekali kepada Rasulullah SAW, maka Allah SWT akan memberikan sholawat kepada yang membaca tadi 10 kali. Apalagi hari Jumat. Nah, hari Jumat itu hari yang luar biasa, hari yang lebih utama, paling afdol apabila kita membaca sholawat. Makanya Syekh Ali Jabir menyatakan bahwa kalau hari Jumat itu diupayakan amalan-amalan yang lain disingkirkan dulu, maksudnya dikurangi dulu, diperbanyak membaca sholawat. Karena memang sholawat ini manfaatnya luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang sering pusing-pusing, nah ini yang punya penyakit pusing-pusing, perbanyaklah sholawat, insya Allah akan terjadi proses pengurangan, bahkan pembebasan, ya. Karena sholawat yang kita baca ini akan membuat hati kita damai, tentram, tenang, ya. Kalau dibaca di rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, seperti rumah tangga yang baru dibangun, ya kan? Sering kan doanya begitu kan? Nah, bagaimana caranya? Cukup kita memperbanyak sholawat. Karena apa? Karena Allah menyuruh, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperbanyak sholawat dimanapun kita berada, selama tempat itu memang tidak dilarang, maka ini adalah satu sarana bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya di dalam surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 31 yang sering dibaca kalau tasmiyahan, akikahan, ya, tapi kadang-kadang dimulai langsung ayat 33 gitu ya. Gitu. Tapi ini dimulai ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah hai Muhammad. Ini Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad katakan kepada mereka yang kuar-kuar mengatakan mereka cinta kepada Allah Muhammad. Katakan kepada mereka, dalam kajian tafsir, mereka itu adalah dari kalangan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka katanya cinta banget kepada Allah SWT. Maka Rasulullah disuruh mengatakan kepada mereka bahwa kalau memang kalian ini benar-benar perkataannya benar, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kalian ikutilah aku. Maksudnya ikutilah aku adalah ikutilah sunnahku. Apa yang aku kerjakan, apa yang aku katakan, ikutin. Kalau memang kalian benar-benar cinta kepada Allah. Kalau kalian mengikuti sunnahku, mengikuti aktu, kata Nabi, maka yuhibbukumullah, niscaya Allah SWT akan senantiasa mencintai kalian. Tidak hanya itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah SWT akan senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi tadi. Kenapa? Karena Allah SWT punya sifat wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, apabila kita menyatakan cinta juga kepada Allah, maka cukup kita menghidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita suruh sholat. Sebagai orang yang cinta kepada Nabi, kita laksanakan sholat. Misalnya Al-Quran menyuruh kita puasa, kita laksanakan puasa. Karena memang Rasulullah mencontohkan kaifiyahnya, tata cara berpuasanya. Kalau misalnya di Quran ada perintah supaya kita melaksanakan haji dan umroh, kita laksanakan. Kalau memang kita diberi keluasan rezeki sehingga terpenuhi syaratnya. Kalau Al-Quran menyuruh kita agar kita mengeluarkan zakat, maka kita keluarkan. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW menyuruh. Rasulullah SAW mencontohkan, mengajarkan kepada kita bagaimana tata caranya, berapa lama haulnya, berapa banyak nisabnya. Itu semua Rasulullah ajarkan. Makanya Rasulullah SAW itu adalah sosok manusia yang paling berjasa kepada kita semua. Kita bisa sholat, kita bisa zakat, bisa puasa, bisa haji, bisa mengajar Al-Quran. Ini berkat perjuangan Rasulullah SAW, ya kan? Kalau Rasulullah tidak mengajari para sahabat, sahabat tidak mengajari kepada tabi'in, tabi'in tidak mengajari tabi'in sampai kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa membaca Al-Quran. Kita tidak akan kenal siapa Rasulullah SAW. Makanya kita ini Bapak Ibu sekalian, malah orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai saudaranya Nabi. Sahabat ya heran toh, loh Rasulullah, bukankah aku ini saudaramu? Bukan, kalau kalian adalah sahabatku. Siapa yang dimaksud saudaramu itu? Yang dimaksud saudaraku adalah orang yang belum pernah bertemu aku, tetapi mereka beriman percaya kepadaku, dan mereka berpegang teguh dengan peninggalanku, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kita ini insya Allah, selama kita memang percaya, yakin bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya, maka insya Allah dengan begitu kita akan bisa menjadikan beliau ini
sebagai sesuatu yang kita andalkan. Kenapa? Karena kita dianggap sebagai saudara. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang yang beriman kepada beliau. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT, demikian barangkali yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendami kajian ini. Mari kita akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.